Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 5021236, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Adapun materi pembahasan yaitu yang pertama strategi pembelajaran dan yang kedua strategi yang cocok untuk diterapkan. Baiklah, yang pertama strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien, dan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu strategi discovery learning. Pada dasarnya, discovery learning merupakan model pembelajaran di mana di dalamnya menekankan proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk selanjutnya diperoleh kesimpulan. Pada model pembelajaran ini, siswa diharapkan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi kepada siswa. Kemudian, siswalah yang bertugas untuk menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil pengamatannya sebagai model untuk menjawab pertanyaan dari guru. Tujuan discovery learning. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengajar siswa untuk menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu. Keempat, membantu siswa melakukan kegiatan kerjasama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan mengaplikasikan ide-ide. Langkah-langkah discovery learning. Ada 6 langkah, yaitu yang pertama stimulus. Stimulus berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi yang bisa mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Yang kedua, identifikasi masalah. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah. Yang ketiga, yaitu penghimpunan data. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan mungkin yang relevan. Yang keempat yaitu olah data. Semua informasi yang diperoleh para peserta didik diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung. Yang kelima, pembuktian hasil. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya sebuah hipotesis yang telah ditetapkan. 6. Yaitu menarik kesimpulan. Peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan materi pembelajaran atas makna, kaidah, dan prinsip yang mendasari. Manfaat discovery learning. Menurut Kurniasih dan Sani, pada tahun 2014, beberapa manfaat dari discovery learning adalah 1. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. 2. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 3. Siswa belajar memanfaatkan berbagai sumber belajar. Kelebihan dan kekurangan discovery learning. Yang pertama, kelebihan discovery learning. 1.
membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta proses-proses kognitif. 2. Pengetahuan yang diperoleh melalui discovery learning mampu menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer pengetahuan. 3. Menimbulkan rasa senang, tumbuhnya rasa menyelidiki dan ingin berhasil. 4. Memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat. Yang kedua yaitu kekurangan discovery learning. 1. Model discovery learning menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. 2. Bagi peserta didik yang kurang pandai akan mengalami kesulitan berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan. 3. Model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah peserta didik yang banyak, karena membutuhkan waktu yang lama. Penerapan strategi pembelajaran. Mengapa saya milih strategi pembelajaran discovery learning? Karena strategi pembelajaran discovery learning cocok digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 3, yaitu kelas rendah. Karena peserta didik mampu lebih aktif dan mandiri dalam mencapai informasi atau pengetahuan sendiri. Pada mata pelajaran ini, peserta didik mampu mendengarkan lalu berkomentar serta memberikan tanggapan dan saran dari yang mereka dengar. Dari situlah peserta didik dituntut untuk berpikir, fokus, berimajinasi, serta mencari tahu dan mampu menyampaikan argumennya. Dengan demikian, siswa akan terlatih dan mandiri. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.